Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, tadi malam saya melihat pengumuman di wall Facebook saya dari Gus Imron dan juga dari Fahrudin bahwa mereka sudah berani melakukan live membahas tentang Islam dan mengizinkan orang luar bertanya jawab. Hanya saja mereka belum berani main tunggal ya, tetapi masih main tim. Kemarin ada 3 orang, yaitu si Alwan, tidak tahu saya Alwan ini siapa, baru lihat aja. Baru Fahrudin, dan yang terakhir Peta Buyung, ya. Dan juga adminnya dong, Gus Imron, ya. Jadi begitu sesi tanya jawab dibuka, maka saya mulai bertanya. Kita tonton dulu ya apa yang dikatakan oleh si Fahrudin dengan percaya dirinya. Yang saya tidak suka, mereka ini seolah-olah ya selalu merasa paling benar. Ya kawan-kawan ya, yang mau dibicarakan mereka ini sebenarnya Al-Quran, tetapi selalu menyentuh-nyentuh kepada Bible. Karena kalau mereka tidak bicara Bible kawan, kayaknya di dalam hati itu ada ketidakpuasan. Ya, kita dengar dulu apa kata Fahrudin. Penjagaan keterandalan Bible itu sebenarnya tidak dan tidak layak untuk dianggap sebagai firman Tuhan, karena dalam proses pembentukannya saja semuanya ditentukan oleh manusia tanpa menggunakan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu bagaimana Al-Quran, sebagaimana yang singgung barusan oleh Pak Buyung juga, gitu kan. Barusan juga saya singgung juga, penjaganya itu melalui hafalan dan juga tulisan. Hafalan orang-orang Arab itu lebih kuat, lebih cenderung dikedepankan daripada hal tulisan. Sedangkan orang-orang Yunani, bagaimana menjaga, tidak ada, kecuali hanya mengandalkan tulisan dan tulisan. Apalagi setiap tulisan satu dengan yang lainnya itu berbeda, otomatis adanya itu sebuah kewajaran. Yang menjadi pertanyaannya, apakah benar para penulis Injil katakan itu benar-benar seabad atau semasa dengan Yesus? Hingga saat ini masih menjadi pertentangan, khususnya terkait masalah nama. Bahkan di dalam Injil pun ada polemik hingga saat ini dari kalangan para sarjana. Apakah Injil Matius yang lebih dahulu ditulis ataukah Injil Markus? Ternyata Kristen selalu sepakat untuk tidak sepakat dalam banyak hal, khususnya terkait masalah kanonisasi Bible sendiri. Oleh karena itu, saya sarankan bagi orang-orang Kristen yang ingin menyerang tentang terkait Al-Quran, silakan. Kami tantang Anda untuk berdialog. Tetapi gunakan sumber-sumber ketika Anda menyerang Islam, gunakan sumber. Karena kami pun akan menyerang Anda terkait masalah hal sumber. Jangan menggunakan internet sebagai sumber Anda. Karena anak kecil pun mampu melakukan halnya seperti yang Anda lakukan. Khususnya bagi Sepudin, silakan. Anda memilih saya, Bang Aon, atau Pak Buyung. Kami layani. Seperti itu. Namun, jika Anda tidak mampu memberikan bukti terkait atas apa yang Anda tudingkan kepada umat Islam, tetapi menyandarkan terhadap internet, maka Anda tidak jauh berbeda dengan seorang anak yang PAUD yang sehingga saat ini mampu melakukan internet, browsing ke sana ke sini. Oleh karena itu, tidak layaklah jika seorang Kristen yang dia masalah kanonisasi saja dia tidak tahu menahu, lalu seolah menjadi seorang yang apologet yang mampu tahu ini itu tentang masalah Islam ketika wawasannya pun kurang. Oleh karena itu kami membuka dialog, silahkan. Jika Anda menerima tantangannya, alhamdulillah. Dan untuk permasalahannya kanonisasi Alkitab ataupun kodifikasi Al-Quran, jika orang-orang Kristen khususnya Saifuddin Ibrahim mampu memberikan bukti atas apa yang ditudingkannya selama ini, selain hanya kuar-kuar saja, kami terima tantangan jika Anda memang mau berdialog dengan Muslim. Jika hanya sekedar satu alur saja, hanya bicara seperti ini, monolog, terima kasih. Silakan untuk dilanjut, Pak Buyung. Nah, kawan-kawan lihat ya, kalau gaya memang hebat kali si Fahrudin ini kawan. Tapi ya itu hanya sebatas gaya-gayaan aja.
biar kesannya bahwa dia ini orang intelek, orang jago, orang mantap lah gitu ya kan. Lebih mengambil internet, berarti mereka seolah-olah memiliki kitab-kitab kuno kan gitu. Ini kepala ini orang-orang ini, kalau dia betul-betul tidak mengambil dari internet, bisa dia tunjukkan kitab-kitab kuno itu. Yang asli nih loh, yang ini kan dia tidak punya. Pasti dia ngambil dari internet. Oke lah buku-buku bacaan bisa ya. Internet juga kan gudang ilmu. Sesudah itu dikumpul-kumpulkan mereka, itulah dijadikan bahan. Kan sontoloyo juga ini orangnya. Nah, ya kawan-kawan ya, saya tidak akan, misalnya saya bisa aja membahas, wah apakah ini tidak kawan. Karena dia bilang berdasarkan fakta dan bukti bawa ke sini kan ya. Hanya satu membuktikan itu diri. Kita buat sejarah-sejarah itu ujung-ujungnya pasti dia bilang, alah kau juga asumsi tidak ada pada zaman selesai. Tapi kalau kita bawakan isi Al-Quran, ini ingat ya kawan-kawan, kalau berdebat sama orang-orang seperti ini, kalian hati-hati. Jangan pernah mau membawa yang di luar daripada kitab suci mereka atau hadis mereka. Karena memang pertama di bawah, tapi ujung-ujungnya nanti begini. Bisa orang ini pintar sekali membalik-balikkan lidah. Memang jagonya, lihat aja lah gayanya. Wow. Sekarang kita lihat bagaimana setelah saya masuk ya. Ini kita nanti akan bahas apa yang saya pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Buyung, untuk dilanjut. Mungkin ada pertanyaan dari para penonton, silahkan. Para penonton itu menyerang masalah Al-Quran, berikan buktinya. Karena saya mampu memberikan serang dan menggunakan Halo? Ya, silakan. Halo? Suara saya ada kedengaran? Jelas. Halo? Jelas ya. Saya suka kali Ya, kalian jelas, bertiga ini. Tapi omongan kalian besar. Maaf ya. Omongan kalian aja yang besar. Apalagi si Parudin ini gayanya hebat kali nih. Apalagi ini maaf ya yang pakai kaos putih ya. Saya sekarang bertanya nih. Ini saya share dulu ya, share. Maaf nih. Saya tidak percaya dulu. Suaranya diperbaiki dulu. Itu mengganggu, dia agak gemerisik. Suara siapa yang gemerisik ya? Biasanya saya kalau masuk di channel Muslim langsung gemerisik. Coba saya mute. Oh Pak. Oke, maaf. Kan berarti ada salah satu di antara kalian ini. Ya, oke. Mohon admin dibagikan dulu share screen saya. Perhatikan ya, kalau kalian bisa menjawab surat ini ya, surat 70 ayatnya yang keempat. Ini ketika Jibril bertemu terakhir dengan siapa? Maryam. Jarak Maryam ke Nabi Muhammad adakah 50.000 tahun? Pilih yang mana lagi nih? Dan ketika Tuhan dengan umur 50.000 tahun tidak percaya ini. Kalau menurut kecuali ini dirubah atau dijelaskan bagaimana, saya nggak tahu. Kristena, Parudin, kau bakar semua Bibel. Zaman dahulu memang ada Bibel, kan tidak? Buktinya bisa di kanon. Pakai ini loh, nalar ini. Jadi dari ketiak
Tuhan. Tidak salah titik dan koma. Sudah jawabannya. Sudah. Tunggu dulu dong. Jangan langsung begitu. Sudah. Biar jelas kita bertanya jawab ini. Nah, oke, tolong kalian jelaskan yang pertama tadi dan kedua ini. Silakan. Orang siapa yang? Ya itu kan. Halo, itu mic siapa? Mic. Mic-nya Mas, mic-nya apa dianukan dulu Mas. Ustaz Fakhrudin, mic-nya tolong di-off-kan dulu. Salah satunya pastor itu. Saya berharap 3 lawan 1 lah, berdebat kita yuk. Sudah ya. Saya suka ini. Ayo silakan. Ini dulu jawab. 50.000 tahun. Sudah itu dulu. Ya itu dulu yang 50.000 tahun. Oke, saya turunkan kasih kesempatan yang lain, ada yang lain. Jadi satu pertanyaan. Ya dijawab dulu aja. Oke. Nah, kawan-kawan, kalian sudah lihat kan, kalau si Fakhrudin ini agak licik ini. Kita berdebat sama dia, mic-nya itu dia main-mainkan terus itu. Kalau pas kita menjawab, tapi pas giliran dia mau dimatikan dia kan, pintar dia. Kawan-kawan, pertanyaan saya kan hanya sederhana. Itu diambil dari surat 70 ya. Kawan-kawan, ini saya share dulu ulang kepada kalian. Nah ini, kan? Ayat 4, para malaikat dan Jibril. Malaikat katanya kan seluruh malaikat artinya dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Ya. Kalian tahu apa? Mereka sulit memahami hal ini kawan. Kenapa sulit? Ya itulah mereka. Karena mereka tidak punya yang namanya dasar untuk berbicara hal itu. Ya kawan-kawan yang nah, coba lihat kawan-kawan, perhatikan baik-baik. Begitu saya selesai menjawab, itu langsung di-kick. Saya nggak ngerti. Jadi ketika orang itu menjawab, suka-sukanya aja. Langsung saya protes, saya kirim pesan sama si Ji. Woi jangan begitu dong, saya bilang. Kalau kalian tidak saya tanyai, jangan buat acara ini. Masukkan kembali saya, aku bilang. Maka dimasukkanlah saya kembali setelah si Peta Buyung menjawab. Kalian dengar apa jawabannya kan? Jawabannya itu nggak nyambung. Entah apa-apa dia bilang kan. Saya nggak usah kita buka aja ya. Kita buka dulu sedikit apa jawaban si Peta Buyung. Habis itu saya bahas nanti ya kawan-kawan. Karena ini satu jawaban yang sangat saya pikir nggak intelektual sekali jawabannya itu ya. Silakan salah satu penjawab. Baik. Dan ayat tersebut adalah kalau manusia perjalanannya menurut Torah kan pimpinan saat ya kan bahwa kalau satu hari itu sama jarak perjalanan manusia itu sama dengan 50.000 kan seperti itu. Makanya di sini dikatakan kalau kita paham terkait dengan bahasa Arab kan di situ ada dijelaskan fi yaumin kana miqdaruhu ya kan dalam satu hari itu menurut perjalanan itu sama dengan 50.000 tahun masa perjalanan itu. Jadi ketika umpamanya orang manusia yang sendiri yang akan berjalan seperti itu ya kira-kira begitu kadarnya. Itu kan beda antara malaikat dengan kita kan seperti itu. Perhatikan kawan-kawan ya. Mereka ini tidak teks. Dia bilang itu kalau perjalanan manusia berjalan sendiri katanya kan. Berarti kalau manusia ingin berjumpa Tuhan 50.000 tahun jaraknya. 5 tahun kalau ke galaksi yang lain. Ya kan? Apa yang saya tanyakan, apa yang saya maksudkan. Dan dia tidak bisa menjelaskan. Kenapa? Namanya juga kalau di kitab suci, di Kejadian 16 ayat 12 dikatakan keledai liar. Ya. Keledai itu bodoh, pikirannya liar, tidak terarah. Ya kawan-kawan. Nah,
Kalau dia berkata demikian, maka dia harusnya mengulasnya seperti ini. 50.000 tahun artinya 1 hari bagi malaikat menuju surga. Contoh, 50.000 tahun. Dari zaman Adam sampai zaman 50.000 tahun, itu 1 hari itu bagi malaikat. Selesai kan? Paham ya? Sama Tuhan itu jaraknya 50.000 tahun. Sama dengan di Bible, kata si Fahrudin nanti kan. Ya betul, saya nggak pernah bantah. Tapi saya tidak menjelaskan itu, saya bilang. Kalau di Bible jelaskan, 1000 tahun bagi manusia sama dengan 1 hari bagi Tuhan. Maka menjelaskannya bagaimana? Kita masuk kepada Kejadian 3. Di mana di sana dijelaskan. Kejadian 2 ya, hukuman itu ya pada Adam. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, 1 hari Tuhan 1000 hari, 1000 tahun bagi manusia. Maka di Adam diusir keluar dari Taman Eden. Di Taman Eden yang berlaku hukum Tuhan. Di bumi dia diusir berlaku hukum bumi. Maka dia mati umur 930 tahun. Artinya tidak sampai 1 hari Tuhan. Artinya itu masih hari ke-7. Itulah hebatnya Bible menjelaskan hal-hal itu. Tapi mereka nggak mengerti menjelaskan itu. Ya kan? Maka saya katakan, yang terakhir berjumpa Maryam itu siapa? Yang berjumpa malaikat Jibril siapa? Maryam. Maka jarak malaikat untuk mengambil kitab suci itu kepada Tuhan, bagi malaikat itu 1 hari. Kan demikian. Tetapi bagi manusia, menunggu Jibril turun, itu sampai 50.000 tahun. Kok dia jadi seolah-olah membalik? 50.000 tahun bagi Jibril, 1 hari bagi manusia. Kan terbalik kawan. Dia tidak paham konsep itu. Maka saya katakan, menurut ayat ini, saya tidak percaya yang bertemu dengan Nabi Muhammad adalah Jibril. Karena jarak dari Maryam sampai kepada Nabi Muhammad belum sampai 50.000 tahun. Tapi 570-an tahun sekian. Ya 610 malaikat Jibril turun. Yang sebelumnya pada masa Maryam. Yang dikatakan juga Muslim percaya itu ada awal Masehi. Kan demikian. Tidak sampai itu 50.000 tahun. Jadi orang ini mau mengatakan terbalik 50.000 tahun bagi malaikat, 1 hari bagi manusia. Maka 500 tahun 50.000 ya, 50.000 2,5 juta tahun. Baru Jibril sampai di bumi. Kan demikian. Bagi manusia itu hanya 500 tahun. Bagi malaikat itu udah 2,5 juta tahun sekian lebih. Kan aneh. Tidak mengerti dia mengenai masalah ini. Dan ketika manusia itu berangkat menemui Tuhan, firman Tuhan itu kekal atau main-mainan? Aduh, orang tidak ngerti. Firman Tuhan itu kekal. Alkitab, berbahagialah orang Kristen. Sekalipun mereka menjelek-jelekkan kitab suci Bible itu. Tapi kitab suci Bible adalah kitab suci yang betul-betul isinya ya dan amin. Kalian lihat, di sini mereka rubah jadi tidak seperti itu konteksnya kan. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan. Dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Itu kalau malaikat 1 hari sama dengan 50.000 tahun manusia. Maka ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Tuhan, hukum yang mana pakai hukum waktunya? Tentu hukum 50.000 tahun itu, malaikat aja ke sana 1 hari. Nabi Muhammad harus 50.000 tahun dong. Kan demikian. Apa jawabnya? Ada lubang cacing begini. Mana ada lubang cacing di dalam ilmu apa? Maaf ya, Muslim ya. Itu kan ilmu sains baru itu. Kok dia mengarang-arang si Alwi ini? Dia tidak paham. Bertemu di ke langit ke-7 dan terlepas itu di atas langit ke-7 mungkin Ars. Disitulah Nabi Muhammad bertemu Allah SWT, menerima tentang sholat. Itu sama dengan 50.000 tahun. Nabi Muhammad lah manusia paling tua di muka bumi. Begitu turun umurnya harusnya sudah 50.000 tahun. Kan demikian.
Dan harusnya Nabi Muhammad sudah berada di zaman teknologi super canggih. Wajar, Nabi Muhammad ke sana tidak pakai oksigen loh. Kan super canggih tuh. Harusnya kita bangga ya. Kita bilang, iya umur Nabi Muhammad pada saat itu sudah 50.000 tahun lebih. Dan itu sudah zaman canggih. Sekarang zaman mundur. Kan demikian. Karena Nabi Muhammad naik ke sana tidak menggunakan pesawat lagi, tapi burung. Ya kan? Dan tidak perlu oksigen karena sudah canggih sekali. Kan demikian. Ingat ada kisah kura-kura. Ya kan? Dia masuk di bawah ke air. Ya kan? Perasaan dia di air itu dia tiga hari. Begitu sampai di bumi, dilihatnya bumi sudah maju modern. 300 tahun. Sehingga dia nggak tahu lagi bentuk bumi itu bagaimana. Waktu dia tinggalkan masih kolot sekali. Setelah dia kembali sudah maju sekali. Orang ini tidak akan mampu memikirkan hal itu. Beda dengan Bible. Bible itu konsepnya jelas. 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Maka contohnya ketika Adam diusir itu pada hari ke-7. Loh kok Adam tidak langsung mati? Iya, karena waktu itu yang digunakan waktu Tuhan. Karena Taman Eden. Ya, belum berakhir hari ke-7. Maka dia diusir dari Taman Eden ke bumi. Maka berlakulah hukum bumi 1 hari 24 jam. Ya, hukum Tuhan mengatakan 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Maka Adam umurnya 930 tahun. Tidak sampai 1 hari Tuhan. Artinya firman Tuhan itu digenapi ya kawan. Jadi inilah mereka yang tidak tahu. Kemudian kawan, di dalam berdebat sama orang ini, gunakan kecerdikan kalian. Kalau dia membantah, gak usah lama-lama kalian bantah kawan. Loh kok begitu sang debater? Kalian akan terjebak di dalam lingkaran setan. Orang itu akan mutar di situ. Sehingga banyak hal yang bisa kalian bicarakan hanya mandek di situ. Saya nggak mau. Cukup sekali saya pancing. Ya, saya bilang kan, datang orang tuh mutar di situ, mutar. Bahkan si Alwi ini dikiranya saya orang bodoh. Dibawanya kepada kitab suci. Bahwa begini, pokoknya kalau kamu bisa jawab, urusan saya bilang. Pemateri adalah kalian. Saya adalah pendengar atau penguji materi kalian. Hanya bertanya. Jangan kau tanya saya bilang. Paham ya kalian kawan-kawannya? Nah, maka pertanyaan yang ayat yang saya ambil kedua, nanti kalian bisa lihat ya, itu di surah apa ini? Surah 30 ya. Sebentar. Surah 30. Apa 32? Sorry, 32 kayaknya. Ah, tunggu. Surah 32. Ini kawan-kawannya Asyaddah. Ayat 5. Nah ini. Saya share dulu sama kalian ya. Ayat 5. Perhatikan di situ. Dia mengatur segala urusan. Dari kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari. Yang kadarnya atau lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Mu ini siapa? Manusia. Kalau kita bawa ini lagi, nanti sudah berubah lagi. Dengan surah 70 ayat 5 tadi, 4 atau 5, sampai 5 itu ya. Itu 50.000 tahun. Ya kan? Kan Tuhan menurunkan kitab suci itu sama dengan mengatur segala urusan. Dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu adanya hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Makanya aku bilang, kalau ini dipakai, jadi Jibril setelah bertemu dengan Maryam, kan itu urusannya Maryam. Maka dia kembali menghadap Allah. Kan dibilang sini. Urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari kadarnya sama dengan 1000 tahun. Maka Jibril harus kembali ke bumi itu 1000 tahun. Sementara jarak dari Nabi Isa lahir, kan Nabi Isa yang terakhir itu ya, sampai Nabi Muhammad tidak sampai 1000 tahun. Paham kalian? Bagi Jibril memang 1 hari itu. Bagi Allah turun. Tapi 1000 tahun. Harusnya dari itu 1000 tahun. Paham ya kawan?
Jadi inilah yang tidak dipahami para ustadz ini. Hanya nyerocos-cerocos tapi isinya kosong. Sok mengerti Alkitab, Bible, tapi isinya kosong. Maka saya bilang lebih bagus mereka bicara tentang Al-Quran saja. Dan kalau berani, biarkan orang bertanya jawab. Seperti saya. Saya bicara tentang Alkitab. Semua orang bisa bertanya jawab, baik yang Muslim maupun Kristen. Tetapi ada yang otaknya memang mutar ya. Kayak ada bapak itu bilang penciptaan manusia 2 kali. Tapi ketika saya uji, mutar lagi. Ya makanya itu memang kalau bisa kita singkirkan, membuat sesuatu hal jadi tidak baik. Nah, kemudian kawan, setelah saya diizinkan Sigi masuk, maka saya masuk kembali dalam diskusi itu. Kita bisa lihat, kalian nanti bisa tonton di tempat saya juga ada ya. Tapi saya bagikan dulu, biar kalian bisa mendengar. Itu. Sebenarnya nih pertanyaan biasa kalau menurut saya. Karena ini jarak kalau dalam sehari ditempuh oleh manusia. Tapi kalau perjalanan menurut malaikat itu sehari aja itu. Ya kan? Itu makanya di situ dikatakan fi yaumin, dalam satu hari. Kana miqdaruhu 50 alfa. Menurut ukuran manusia kira-kira perjalanan malaikat itu sama dengan perjalanan manusia itu kira-kira itu ya seperti 50 alf. Nah itu. Jadi bukan istilahnya jarak tempuh apa. Ini yang dilakukan oleh manusia. Kalau dia perjalanan sehari sama dengan malaikat. Seperti itu. Saya pikir begitu, Pak. Saya tambahkan sedikit, Ustaz. Saya tambahkan sedikit bisa. Jadi silakan. Pertanyaan dari Pak Burudi itu kan gini, dia ingin mengkontradiksikan antara perjalanan di waktu Tuhan yang 50.000 tahun yang miqdaruhu alfasana, ya, di sisi Allah itu ukurannya sehari setara dengan 50.000 tahun, itu ingin dikaitkan dengan Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menurutnya berarti umur Nabi itu berapa puluh tahun gitu sampainya ke sana. Nah ini yang tidak dipahami bahwasanya di dalam surat Al-Isra itu ya, surat 17 itu ayat ke-1 ya. Ayat ke-1. Di situ Allah mengatakan subhanallazi asra bi 'abdihi. Itu diawali dengan kata subhana, artinya mensucikan Allah, maha suci Allah. Allazi asra, yang memperjalankan. Nah lihat ya. Yang melakukan ini siapa? Bukan Rasulullah, tetapi Allah. Ketika kita bicara tentang Allah, maka berarti baginya lah segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir gitu. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Kita lihat tentang kisah pemuda yang ada di dalam gua. Berapa umur mereka? Di dalam Al-Quran juga dijabarkan seperti itu. Dan di dalam Alkitab juga sebenarnya, untuk di sisi Tuhan ya, itu 1000 tahun sama seperti satu hari. Dalam 2 Petrus 3 ayat 8 kalau nggak salah. 1000 tahun sama seperti satu hari. Artinya, perhitungan manusia dengan perhitungan Allah itu beda. Sehingga kalau misalnya mau dikait-kaitkan, saya tidak percaya dengan hal itu, Anda ingin meninjaunya dari sisi apa? Kalau kami meninjaunya itu dari sisi mukjizat, kami meninjaunya itu dari sisi kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan hal itu. Nah, lihat kawan-kawan. Cara mereka menjawab ini simpel saja. Ya, sudah kepepet, tidak bisa apa-apa lagi. Langsung berkata mujizat. Sehingga kalau mujizat, firman Tuhan itu tak berguna. Kata dia kan itu Tuhan yang membuat. Ya, kan sudah saya buka surat 32 tadi ayat 4. Apabila Tuhan yang melakukan, maka satu hari itu sama dengan 1000 tahun. Gimana sih orang ini tak mengerti? Nah ini, kan ini dibilang ini ya, dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Dia ini siapa? Kan Tuhan. Kemudian urusan itu naik kepadanya. Kalau Tuhan yang mengatur Nabi Muhammad naik ke Isra Mitra, maka dalam satu hari kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Harusnya Nabi Muhammad turun itu udah
tahun 1500 Masehi atau 1600 Masehi. Ini tidak, masih tetap jalan di tempat, tidak bergerak waktunya. Kan ini satu, apa ya saya bilangnya, bukan saya yang mengatakan. Tapi ini kitab suci loh, bukan saya. Tidak ada pergerakan waktu ketika Nabi Muhammad naik Isra Mi'raj dengan ketika ayat ini kita bacakan. Bedakan katanya, kalau Tuhan yang melakukan, inilah Tuhan yang melakukan. Kalau malaikat Jibril yang melakukan atau malaikat-malaikat lain itu 50.000 tahun. Artinya Tuhan lebih cepat 50 kali lipat ya daripada para malaikat itu. Sementara di situ juga ikut malaikat Jibril ke atas. Kan demikian. Inilah mereka yang tidak akan bisa mereka lawan. Dan ayat ini juga sekaligus saya katakan saya nggak percaya. Menurut ayat ini harusnya setelah Maryam, malaikat Jibril itu datang 50.000 tahun kemudian. Bukan 500 tahun kemudian lebih. 570 sekian. Ya. Dan ketika naik Isra Mi'raj itu harusnya 1000 tahun. Nabi naik turunnya ada tahun 1500. Mereka tidak akan bisa menjelaskan ini kawan. PR-nya ini sulit ini. Ya kawan-kawan ya. Nah, itu untuk bagian pertama yang mau saya jelaskan. Saya bagi dua bagian ya kawan-kawan ya. Biar kita nggak terlalu lama mendengarnya, jadi ada dua bagian. Oke, saya cukupkan dulu bagian pertama sampai sekian.